Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tugas dari Pratikum Auditing kasus PT Bina Citra Pesona pada tahun 2005. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rina Yuniarti, MAK, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Nabila Farah Fauzia dengan NPM 2062-2010-18. Saya Sarla Fatiani dengan NPM 2062-2010-21. Baiklah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu kekuatan pengawasan internal dalam sistem pembelian dan persediaan. Di sini di buku 1 di halaman 32 terdapat kuesioner pengenalan internal persediaan dan pembelian. Di mana di yang pertama itu ada apakah perhitungan fisik persediaan dilakukan minimum 1 tahun sekali? Jawabannya iya. Kekuatannya itu ada karyawan yang cukup kompeten dalam memperoleh pelatihan yang cukup dalam melaksanakan tugas. Untuk pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu adalah observasi. Untuk yang kedua ada kuesioner yaitu apakah perusahaan membuat instruksi tertulis untuk perhitungan fisik persediaan? Jawabannya iya, yaitu ada akses terhadap aktiva persediaan cukup dilindungi dan dijaga serta diawasi secara memadai. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu vouching. Terus yang ketiga, kuesioner yang ketiga ada apakah instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan perhitungan fisik persediaan? Jawabannya iya, yaitu akses perhitungan fisik persediaan yang baik. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu adalah observasi. Selanjutnya yang keempat itu ada apakah perhitungan fisik persediaan dilaksanakan oleh pihak yang bebas atau independen? Jawabannya iya, yaitu otorisasi tugas yang tepat dapat melaksanakan perhitungan fisik. Pengujian substantif yang dapat ditempuh yaitu wawancara langsung kepada pihak terkait. Selanjutnya yang kelima, apakah persediaan cukup dilindungi dan diawasi? Jawabannya iya, di mana pencatatan persediaan dilakukan dengan baik dan terlindungi antara fisik dan catatannya. Pengujian substansif yang dapat ditempuh itu ada cek daftar laporan penerimaan barang. Yang keenam, apakah setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan penerimaan barang? Jawabannya iya, dibuatnya laporan penerimaan barang setiap terjadi penerimaan barang. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu ada observasi dan pengecekan dokumen. Kekuatan yang kedelapan itu ada apakah perusahaan menggunakan surat permintaan pembelian? Jawabannya iya. Pencatatan menggunakan data yang berturut untuk pesanan pembelian. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu observasi langsung. Selanjutnya yang kesembilan ada apakah perusahaan menggunakan surat-surat pesanan pembelian bernomor urut tercetak? Jawabannya pencatatan menggunakan data yang berturut untuk pesanan pembelian. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu vouching. Kuesioner yang ke-10 itu ada apakah pembelian diotorisasi oleh manajemen yang bertanggung jawab? Jawabannya iya, yaitu adanya otorisasi manajemen yang bertanggung jawab. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu wawancara langsung kepada pihak terkait. Selanjutnya kuesioner yang ke-11, apakah semua barang yang diterima dihitung dan dicek setiap kelengkapan dan sebagainya? Jawabannya, pencatatan perhitungan dan pengecekan kelengkapan barang terhadap semua barang. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu observasi dan vouching. Yang ke-12, apakah perusahaan menyelenggarakan catatan persediaan secara perpetual? Jawabannya, perusahaan telah menyelenggarakan pencatatan persediaan yang baik secara perpetual. Pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu pengecekan dokumen. Selanjutnya itu ada ke-14 yaitu apakah perusahaan secara periodik menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan? Jawabannya iya, yaitu membandingkan keadaan persediaan dengan catatan pada akhir periode. Pengujian substansif yang dapat ditempuh periksa fisik persediaan, observasi ke gudang, dan vouching. Selanjutnya ada kelemahan dari sistem pembelian dan persediaan yaitu dari kuesioner yang ada yaitu nomor 7, apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi? Jawabannya tidak adanya pemisahan fungsi
kesalahan yang dapat terjadi, terjadinya rekayasa, penyalahgunaan tugas, pengujian substansif yang dapat ditempuh yaitu adalah otorisasi penugasan yang baik. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada C2 yaitu tentang observasi persediaan barang yang akan dijelaskan oleh Sherly. Observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan yang mana kita mencari jumlah onsnya dengan cara mengalihkan antara ukuran botol dengan jumlah botolnya. Di sini kita dapat dengan jumlah hasilnya di 2006 saya datang ke perusahaan klien di Jalan Gagak Rimang nomor 3 Yogyakarta untuk melakukan observasi atas perhitungan fisik persediaan yang dilaksanakan oleh klien. Untuk keperluan perhitungan tersebut, kegiatan perusahaan tutup selama 1 hari penuh. Saya telah mempelajari instruksi tertulis tentang prosedur perhitungan persediaan. Menurut pendapat saya, instruksi tersebut telah menunjukkan prosedur perhitungan yang memadai. Saya telah melakukan pengujian perhitungan dan kemudian saya telusuri ke kartu persediaan barang, di mana yang dijelaskan Sherly tadi untuk persediaan barangnya itu ada di C2. Selanjutnya, perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk seluruh botol 100% persediaan yang ada di gudang maupun di ruang pengiriman. Penataan barang di gudang maupun di ruang pengiriman sangat baik sehingga memungkinkan untuk dilakukannya perhitungan secara akurat. Semua barang diterima dalam kemasan box yang berisi 24 botol. Menurut pendapat saya, prosedur perhitungan barang dilakukan secara teliti dan karyawan yang bertugas menghitung barang cukup kompeten. Pada dasarnya dilakukan perhitungan barang, keadaan perusahaan tutup 1 hari saja. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang berhubungan dengan cut-off. Barang yang terakhir diterima CV Kartika pada tanggal 30 Desember 2005 yaitu ada 100 box A601 lemon oil termasuk dalam perhitungan persediaan barang. Itu bisa dilihat di buku 1 di halaman 37. Di situ ada tabel 5. Itu bisa dilihat untuk terakhir barang yang diterima oleh CV Kartika yaitu ada 100 A601 lemon oil. Untuk selanjutnya itu ada persediaan barang yang ada di halaman 31 untuk mencatat seluruh barang yang ada. Dicatat di C1 yaitu dimana kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada terjadi kesalahan perhitungan oleh klien atau tidak. Di sini banyak terjadi kesalahan perhitungan oleh klien, yaitu ada di oil, yaitu ada di A601 lemon, terus A603 lemon, A608 lemon, sama
Rp43.800. Nah, di sini terdapat selisih yang akan masuk dalam jurnal penyesuaian, itu selisih antara kesalahan hitung klien dengan jumlah hitung yang baru diperiksa oleh kami tadi, yaitu sebesar 97.800. Ini untuk CJP-nya. Itu untuk harga pasar, harga pokok penggantinya itu lebih besar daripada harga pokok penyesuaiannya. Untuk LCOM tidak diperlukan. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk memenuhi tugas praktikum auditing untuk kasus PT Bina Citra Pesona. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.